menghadapi Nabi Musa. Sedangkan ayat ini konteksnya adalah setelah Nabi Musa wafat. Nah, gitu. Jadi ingatlah. Ini karena yang dihadapi itu adalah siapa? Yaitu orang-orang Yahudi di Madinah, yang didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Dan ingatlah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika Allah berfirman kepada kalian. Tentunya kan bukan yang dihadapi Rasulullah itu. Yang umat Yahudi yang Al-Quran turun di zaman mereka. Tetapi disebutkan kalian. Allah berfirman kepada kalian. Maksudnya kalian sini adalah ya dulu para nenek moyangnya atau kakek moyangnya. Ya. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Ingatlah berarti kan menceritakan sesuatu yang sudah dulu. Ya. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Makanlah makanan yang baik-baik yang ada di sana. Dari mana saja sesuka hati kalian. Makanlah dengan enak dan leluasa. Nah itu kan. Kalau orang nyambut tamu kemudian nyuguhi kan napa mature sekeco mawon terus bagaimana biasanya ngomongnya gimana si tuan rumah gimana Pak biasa betul ya kalau bahasa Indonesia gimana ya dinikmati saja, dinikmati punya yang apalah ya punya iya jangan tergesa-gesa kemudian yang santai saja gitu loh ya. Nah, ini sama ya kemudian ya aku seperti rumah sendiri. Nah, seperti itu intinya adalah supaya leluasa. Di sini sebutkan juga makanlah dengan enak ya dengan enak dan leluasa yang enak saja ya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ini, makanlah dengan enak dan luasa. Dan masuklah ke sana seraya ruku dan tunduk kepada Allah. Ini ketika memasuki apa? Baitul Maqdis. Disuruh untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memohonlah kepada Allah seraya berkata, "Ya Rabb kami, hapuslah dosa-dosa kami." Di ayat ini disebutkan hittah. Hittatun naghfir lakum. Hittah maksudnya adalah penghapusan dosa. Ya. Dan memohonkanlah kepada Allah seraya berkata, ya Allah, ya Rabb kami, hapuslah dosa-dosa kami. Ya. Ternyata mereka itu tidak mengatakan hittah, tetapi nanti mereka ditakwil. Nanti ada penjelasannya. Ya. Ayatnya hittah, perkataan Allah kepada mereka itu hittah, tetapi mereka merubah kata hittah dengan kata yang lain yang serupa tetapi maknanya beda. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Niscaya kami akan mengabulkan permohonan kalian dan kami akan berikan tambahan ganjaran kepada orang-orang yang beramal dengan sebaik-baiknya atas kesungguhan mereka dalam beramal. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Aisarut Tafasir, tadammanatil ayatul ula, ayat yang pertama dalam pembahasan kita yaitu ayat ke-58 di sini. Mengandung apa? Tadhkira al-yahudi bihaditsatin azimatin. Mengandung peringatan, mengandung pengingat kepada orang Yahudi tentang kejadian besar, tentang peristiwa besar ini. Jadi ayat ini berceritakan sebuah momentum, sebuah peristiwa yang sangat besar. Ini diingatkan kepada Yahudi bahwasanya kakek-kakek kalian dulu itu mengalami sebuah peristiwa besar. Apa itu? Yaitu masuk ke Baitul Maqdis. Yang sebelumnya itu dikuasai oleh bangsa Mamalik atau Amalik. Nanti di sini disebutkan.
Dan ternyata kejadian ini pun ditaklukkan oleh Bani Israel ini pun tidak lama. Nanti pun dikuasai oleh bangsa lain. Jadi tidak lama. Tetapi pernah, ya ini ketika itu pernah ditaklukkan Baitul Maqdis ini. Jadi ini mengandung pengingat kepada orang Yahudi tentang kejadian besar. Hadatsat li aslafihim tajallat fiha ni'matallahi ala Bani Israel. Yang terjadi pada pendahulu mereka. Itu. Yang terjadi pada pendahulu mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel yang wajib untuk disyukuri. Ya, tentunya diingatkan seperti itu untuk apa? Untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Maka kalau zaman sekarang anak-anak misalkan sekarang sudah merdeka Indonesia misalnya, tetapi ternyata tidak mengisi hari-hari kemerdekaan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan salah satu nasihatnya kan seperti itu, ingatlah dulu para pahlawan itu memperjuangkan negeri kita supaya terbebas dari jajahan sampai mereka mengorbankan jiwa, harta, segala hal. Kok kalian sekarang seperti ini? Kan seperti ini. Ini maksudnya seperti itu. Dulu nenek moyang kalian seperti itu. Para pendahulu kalian itu seperti ini. Kok kalian ini? Maka bersyukurlah. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Supaya bersyukur. Sekarang coba kalian makan enak. Dulu mungkin para kakek-kakek kalian tidak enak makannya. Seperti itu. Pakaian juga tidak seperti yang kalian pakai sekarang. Nah, ini. Sekolah, boro-boro sekolah. Ya, takut nanti dibom Belanda misalkan. Gitu, atau Jepang gitu misalkan. Nah, ini. Jadi untuk bersyukur. Diingatkan dengan sejarah supaya bersyukur. Ya. Wahya, yaitu apa? Yang dimaksud di sini halun tastaujibu asyukra, yaitu suatu keadaan supaya manusia itu bersyukur, wajib untuk mensyukuri. Ini wadzalika annahum lamma intahat muddatut tih wa kana qad mata kullun min Musa wa Harun. Ini. Yaitu setelah selesai mereka berputar-putar di gurun Sina, disebut dengan tih, yaitu hukuman kepada mereka karena kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya mereka selama berapa tahun? 40 tahun itu muter-muter di gurun. Gitu. Ya, namanya tih, kejadian tih. Ini kejadian itu setelah itu. Yaitu setelah Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat. Wa khalafahum fi Bani Israel fata Musa Yusha ibn Nun. Nah, ini yang tadi saya maksud. Siapa? Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Dan digantikan oleh murid Nabi Musa. Fata di sini adalah pemuda. Jadi pemuda yang selalu ikut Nabi Musa semenjak kecil. Muridnya Nabi Musa. Yang setelah dewasa menjadi nabi itu setelah Nabi Musa wafat. Itu nanti disebutkan di beberapa ayat, nanti saya sampaikan ya. Kita sampaikan di sini dulu. Jadi yang bernama Yusha bin Nun alaihi salam. Wa ghaza bihimul amalikah wa fatahallahu ta'ala alaihim biladal qudsi amarahumullahu ta'ala amra ikramin wa in'amin. Nabi Yusha bin Nun memimpin mereka untuk memerangi atau menyerang kaum Amalikoh atau Amalik. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan Baitul Maqdis yaitu Yerusalem untuk mereka. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel, perintahnya itu perintah sebagai bentuk pemuliaan dan pemberian kehormatan kepada mereka, perintahnya.
Kan perintah itu tidak selalu sesuatu yang beban, tetapi justru diperintah itu adalah sedang dimuliakan, sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala udkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kalian ke Baitul Maqdis, kemudian makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak dari apa-apa yang kalian sukai. Washkuruli hadhil an'am atau hadhil in'am. Sebentar. Dan bersyukurlah kepadaku atas kenikmatan yang kalian peroleh dengan memasuki pintu gerbang kota dalam posisi ruku dengan khusyuk seraya mengatakan, washkuru li hadil in'am bi an tadkhulu babal madinah raki'in mutataqminin qailina. Yaitu masukilah pintu gerbang kota dalam posisi ruku dengan khusyuk seraya mengatakan, kami memasuki pintu gerbang dengan ruku sebagai ampunan bagi kami dari apa yang telah kami perbuat. Dukhuluna albab sujjada hittah lidunubina allati iktarafnaha bi nukulina anil jihad an ahdi Musa wa Harun. Ya, ini. Jadi mereka memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis ini seraya ruku, sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu. Yaitu meninggalkan berjihad. Kesalahan mereka adalah meninggalkan berjihad bersama Nabi Musa dan Harun. Ya. Kesalahan mereka itu, mereka tidak mau berjihad bersama Nabi Musa dan Harun. Malah mengatakan, sudah kamu pergi saja sama Tuhanmu. Itu. Kami duduk-duduk saja. Nah, ini seperti itu. Ya. Nasibukum bimaghfirati dzunubikum wa nazidul muhsinin minkum thawaban. Apabila kalian mengucapkan itu, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kami tambahkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian sebagaimana terkandung dalam ayat selanjutnya. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran ya. Nanti kita tambahkan sedikit tentang kisah yang ada di dalam ayat ini. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tadhkirul abna'i bi ayyamil aba'i lil idhati wal i'tibar. Ya. Jadi mengingatkan generasi sekarang terhadap kejadian yang dialami oleh generasi pendahulu. Sebagai apa? Nasihat dan peringatan. Gitu. Ini jadi pelajaran sebagaimana tadi. Ya. Jadi ini bisa kita praktekkan dalam suatu hal. Kemudian yang kedua, tarkul jihad idza wajaba yusabbibu lil ummah adzul wal khusran. Meninggalkan jihad jika sudah wajib, jika jihad itu wajib, ya, akan menyebabkan kehinaan dan kerugian bagi umat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Ya. Mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah turunkan kepada mereka hukuman atau musibah yang Allah tidak akan angkat sampai mereka itu kembali kepada agama mereka kembali. Ya. Kembali kepada ajaran agamanya. Ya, seperti itu. Tadi disebutkan di pelajaran yang pertama bahwasanya mengingatkan generasi sekarang dengan apa yang dialami oleh generasi pendahulu ini dalam hal ketaatan, demikian juga maksiat dan apa yang dialami mereka balasannya. Bisa sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang buruk. Seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah
Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sampaikan sedikit berkaitan dengan Nabi Yusha bin Nun. Jadi berdasarkan pendapat jumhur ulama atau ahli sejarah, bahwa Nabi Harun alaihissalam itu meninggalnya itu lebih duluan daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Harun lebih dulu meninggal, lebih dulu wafat daripada Nabi Musa, selisih 2 tahun, ya, selisih 2 tahun. Nabi Harun masih kondisi berada di padang pasir yang itu tadi. Sedangkan Nabi Musa itu sudah hampir selesai masa itu. Dan beliau itu berdoa kepada Allah supaya meninggalnya ya nanti ketika di Baitul Maqdis. Sudah masuk ke Baitul Maqdis. Dan Allah mengabulkan. Sudah hampir masuk ke situ dan beliau wafat di situ. Tetapi yang berhasil menaklukkan itu ya Nabi Yusha bin Nun ini alaihi salam. Dengan demikian yang berhasil keluar dari padang pasir dan berangkat ke Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, adalah Yusha bin Nun alaihi salam. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha layali saro ila Baitil Maqdis." Jadi di antara peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Yusha ini adalah tidaklah matahari itu berhenti sepanjang sejarah, hanya terjadi sekali, yaitu di zamannya Nabi Yusha bin Nun. Matahari berhenti, Pak. Benar-benar berhenti. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan dari terbenam untuk manusia, melainkan dia ditahan untuk Yusha pada malam-malam ketika dia menuju pembebasan Baitul Maqdis. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, bukan Nabi Musa alaihi salam. Dan matahari ini tertahan berlangsung pada saat pembebasan Baitul Maqdis. Sedangkan di dalam ahli sejarah, buku-buku ahli sejarah agama lain itu bukan penaklukan Baitul Maqdis, tetapi kota Ariha. Jadi lebih tepat adalah Baitul Maqdis. Dan ini yang ditetapkan atau menurut pendapat Imam Ibnu Katsir. Di antara yang menetapkan ulama kita adalah Imam Ibnu Katsir. Dan beliau di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, itu juga membawakan sumber-sumber dari selain sumber Islam. Masya Allah. Dan beliau menegaskan pembebasan di sini adalah Baitul Maqdis. Kemudian ada hadis yang agak lengkap berkaitan dengan kisah Nabi Yusha bin Nun. Yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghosa nabiyun minal anbiya'i. Ada salah satu nabi di antara para nabi yang berperang. Faqala liqaumihi, sebelum berperang mengumpulkan pasukannya, kemudian memberikan aturan. Ibaratnya kalau mau ini mengadakan briefing dulu, briefing. Dan mempersyaratkan beberapa hal. Faqala liqaumihi, beliau mengatakan, la yatba'uni rajulun malaka bid'an ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha. Tidak boleh mengikuti perang bersamaku. Yang pertama, seorang yang baru nikah. Baru nikah dan belum sempat malam pertama. Ini yang pertama ya, yang pertama. Walamma yabni biha wala ahadun qad bana buyutan. Jadi pertama tadi seorang yang baru menikah, benar-benar baru nikah dan belum sempat menikmati malam pertama, nggak boleh berangkat perang. Yang pertama, wala ahadun qad bana buyutan walam yurfa
sukufuha. Yang kedua adalah seorang yang sedang membangun rumah dan belum selesai. Belum sempat mayon istilah kita, yaitu belum mengangkat atapnya, belum dibuat atapnya. Ininya belum selesai, belum selesai. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman au khalafat wa huwa yantadir wiladaha. Yang ketiga adalah seseorang yang baru atau membeli kambing atau hewan atau binatang peliharaan ya, seperti kambing di sini disebutkan, yang dia sedang menunggu kelahiran ternaknya tadi. Kira-kira hikmahnya apa? Tiga jenis orang ini tidak boleh ikut perang. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa hikmahnya, Pak? Apa hikmahnya? Kenapa? Biar jihadnya itu yang ikut adalah orang-orang yang fokus. Lagi perang mikir, aduh, lebih istriku ini ya. Dan mikirin tadi kambingnya, mikirin rumahnya udah rampung seperti itu ya. Nah, ini jadi masya Allah ya seperti itu. Jadi ini diantara hikmahnya ya, diantara hikmahnya. Ya, ini awalnya. Setelah itu berperanglah. Qala faghaza fadana minal qaryah. Nah, maka yang meriwayatkan hadis ini mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, lalu dia berperang dan mendekati sebuah perkampungan hina sholatil asr. Tatkala itu waktu sholat asar. Au qaribina min dalika. Au qariban min dalika. Atau sudah dekat waktu asar. Ya, seperti itu. Faqala lisyamsi. Lalu Nabi Yusha sebagai pemimpin Bani Israel ketika itu berkata kepada matahari. Masya Allah. Berkata kepada matahari. Karena apa? Karena aturannya itu tidak boleh perang itu malam-malam. Jadi habis waktu ya. Ya. Berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Hei srengenge, hei matahari, kamu itu makhluk yang diperintahkan. Aku juga diperintahkan. Sama-sama diperintah. Ya seperti itu kata Nabi Yusha. Allahumma ihbisha. Ya Allah, tahanlah matahari itu alayya syai'an. Untukku barang sejenak saja. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at. Ya, seperti itu. Lalu Allah tahan matahari tersebut hingga Allah menangkan Nabi Yusha. Hingga ditaklukkanlah ini Baitul Maqdis ketika itu. Masya Allah. Setelah itu dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Harta rampasan perang. Ya. Jadi kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Beliau mengumpulkan ghanimah harta rampasan. Kemudian datanglah, yang dimaksud datang adalah api. Setelah harta rampasan perang ternyata ada api menyambar, ya, menyambar untuk membakar harta rampasan tadi. Jadi ini beda, syariatnya beda. Kondisi harta rampasan perang zaman Rasulullah itu tidak. Nanti dibagi, kalau zaman Rasulullah itu dibagi. Syariatnya Nabi Muhammad itu dibagi. Adapun umat-umat terdahulu itu tanda-tanda diterimanya jihad mereka itu nanti kalau ada api hangus semuanya, hilang. Itu berarti ibadah jihadnya itu diterima. Ya. Datanglah api untuk membakarnya. Membakar harta rampasan. Tapi ia tidak mau memakannya. Ternyata api tidak sanggup untuk membakarnya. Berarti ada sesuatu yang menghalangi diterimanya jihad mereka. Nabi itu berkata, yaitu Nabi Yusha berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang menyembunyikan harta rampasan, maka dari itu hendaklah berbaiat kepadaku dengan jalan berjabatan tangan dari setiap kabilah seorang laki-laki. Lalu ada seorang laki-laki yang lengket tangannya dengan tangan Nabi tersebut. Nabi itu lalu berkata lagi, nah sesungguhnya di kalangan kabilahmu
ada yang menyembunyikan harta rampasan tersebut. Ternyata ada yang yang mengupatkan ya, menyembunyikan. Apa istilahnya? Ya itulah apa ya itu ya. Goroh ya, korupsi ya seperti itu. Ternyata ada yang menyembunyikan. Ya, subhanallah. Ya, jadi ini apa? Akhirnya menghalangi tidak bisa terbakar. Ya. Sebentar. Oleh sebab itu, hendaklah seluruh orang dari kabilahmu itu memberikan pembaiatan padaku. Selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya itu lekat dengan tangan Nabi itu. Lalu beliau berkata pula, kalianlah yang menyembunyikan harta rampasan. Mereka lalu membawakan sebuah emas sebesar kepala sapi. Ya. Dan inilah benda yang disembunyikan. Lalu diletakkanlah benda tersebut, kemudian datanglah api terus memakannya semua harta rampasan. Jadi sudah semua, tidak ada yang disembunyikan lagi. Oleh sebab itu memang tidak halallah harta-harta rampasan itu untuk siapapun umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkannya untuk kita, harta-harta rampasan tersebut, dikala Allah mengetahui betapa lemahnya serta lemahnya kita. Oleh sebab itu Allah menghalalkannya untuk kita. Jadi ini harta rampasan perang untuk umat sebelum itu diharamkan. Dan ini keistimewaan umat Nabi Muhammad itu dihalalkan. Tetapi ada aturannya, nanti berapa-berapanya itu dibaginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika memasuki pintu kota itu, Nabi Yusha bin Nun bersama Bani Israel diperintahkan memasukinya dengan bersujud atau ruku, dengan merendahkan diri seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berupa pembebasan Baitul Maqdis yang pernah dijanjikan kepada mereka. Dan hendaklah ketika memasukinya mereka mengucapkan hittah itu ya. Ya artinya hapuskanlah dosa kami yang telah lalu berupa keengganan yang pernah kami lakukan untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana tadi disebutkan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW itu memasuki kota Mekah, ini ditiru ya. Pada hari dibebaskannya kota Mekah, yaitu Fathu Mekah, beliau memasukinya dalam keadaan menaiki ontanya dengan merendahkan diri, memanjatkan pujian kepada Allah serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ujung jenggot beliau menyentuh pelana unta karena anggukan kepalanya pada saat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamanya terdapat pasukan dan bala tentara yang tidak diketahui darinya melainkan kegigihan, lebih-lebih pasukan batalion hijau, salah satu nama pasukan yang di dalamnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasuki Mekah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mandi terlebih dahulu dan mengerjakan sholat 8 rakaat, yaitu sholat syukur atas kemenangan. Demikian yang masyhur di kalangan ulama. Ini. Tetapi ada yang menyatakan bahwa itu adalah sholat duha, karena peristiwa itu terjadi waktu duha. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusha bin Nun ini disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi tidak langsung secara jelas ibaratnya itu eksplisit ya, tidak secara eksplisit namanya Yusha bin Nun tidak ada. Nah, tetapi kisahnya ada. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Kahfi ya, nanti bisa dilihat dari ayat 60 sampai setelahnya ya. Allah Subhanahu wa taala wa id qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Ini muridnya di sini ya, Nabi Yusha bin Nun. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ya. Maka setelah itu mereka berjalan terus sampai ada 2 pertemuan 2 buah laut. Ada 2 laut bertemu ya, seperti itu. Mereka lalai akan ikannya. Jadi ada ikan yang yang ngikutin itu ya. Ikannya tadi mana gitu ya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Seperti itu. Falamma jawaza qala al-fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini disebutkan lagi. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh,
berkatalah Musa kepada muridnya, yaitu Nabi Yusha, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita sangat jauh sekali. Nah, maka Nabi Yusha menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakan kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi tadi membawa ikan untuk bekal, ternyata ikannya menculat gitu ya. Menculat walam, ini bagaimana teknisnya ya walam. Ya. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Ternyata itu tempatnya. Karena pertemuan antara dua laut. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Siapa ini? Ya, ada yang menyebutkan Nabi Khidir. Ya. Wallahualam. Nah, Khidir itu nabi atau bukan? Wallahualam. Ya. Ada yang menyatakan nabi, ada yang menyatakan itu orang soleh. Wallahualam bishawab. Kalaupun nabi berarti mirip seperti Nabi Yusha yang tidak disebutkan namanya secara terang. Ya. Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ayat ke-59. Selesai tadi pembahasan tentang ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabaddala alladziina dhalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'ala alladziina dhalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun." Akan tetapi orang-orang yang dolim di antara mereka justru mengganti tindakan dan mengubah ucapan itu. Jadi tadi khitbah dirubah. Mereka masuk sambil merayap di atas, pantat mereka ya, tafsirannya. Dan mereka berkata, satu biji dalam satu rambut. Jadi khitbah dirubah menjadi satu biji dalam satu rambut. Mereka meremehkan perintah Allah, maka balasannya ialah Allah menurunkan azab dari langit kepada orang-orang yang dolim di antara mereka, karena mereka telah keluar dari batasan syariat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 59 menceritakan kejadian lain ya, yang menyingkap hakikat jeleknya tabiat orang Yahudi. Ya. Tajallat fiha haqiqata su'i taba'il Yahudi atau tiba'il Yahudi wa kasrah ru'unatihim, dan bodohnya sikap mereka. Hal itu tampak saat mereka merubah perbuatan dan perkataan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Lantas mereka memasuki gerbang Baitul Maqdis dengan merangkak mundur dengan pantat mereka. Napa bisa? Ngesot napa nggih? Jadi ngesot kayak gini. Ya. Ngesot, mereka ngesot. Mereka masuk terlebih dahulu dan mengatakan habbah fi sya'irah. Hitbah dirubah menjadi habbah fi sya'irah. Sebutir biji dalam gandum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya terhadap orang-orang zalim berupa penyakit taun yang menyebabkan kematian yang merata kepada banyak orang. Sebagai balasan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, semua yang disebutkan ini sebagai pengingat bagi orang-orang Yahudi kalau seandainya mereka mau mengambil peringatan. Itu. Kemudian dari ayat 59 ini ada kesimpulan. Yang pertama, peringatan dari akibat kedoliman, kefasikan, dan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya. Yang kedua, haramnya mentakwil nas-nas syariat, atau nas itu dalil yang secara teks dirubah. Itu namanya mentakwil. Jadi mentakwil ini nanti ya sifatnya ada lafaz dirubah atau mungkin maknanya gitu ya. Ada sifatnya langsung teksnya lafaznya dirubah atau juga maknanya dirubah, tidak sesuai yang dimaksud. Ya. Jadi ini nas-nas syariat untuk keluar dari makna yang diinginkan Allah hingga akhirnya maknanya tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Ini seperti juga contohnya lain ya. Contoh kalau tadi orang mana tadi? Bani Israil mengatakan hitbah dirubah menjadi apa tadi? Habbah fi sya'ir. Yaitu. Jadi apa? Biji dalam gandum. Padahal maksudnya adalah hapuskanlah dosa-dosa kami. Contoh lain yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah,
mereka menafsirkan atau merubah lafaz Baqarah dengan Aisyah. Ya. Di surat Al-Baqarah disebutkan innallaha ya'murukum an tadbahu Baqarah. Dirubah menjadi Aisyah. Subhanallah. Aisyah itu siapa? Ya, istri Rasulullah SAW dan putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saking bencinya dengan Aisyah diganti Baqarah dengan Aisyah. Masya Allah. Inilah agama mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang terakhir, terdapat keutamaan berbuat ihsan, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Ihsan itu ada yang kepada Allah, juga ada yang kepada sesama manusia. Ihsan kepada Allah senantiasa diawasi Allah, sedangkan ihsan kepada semua makhluk adalah berbuat baik, baik ucapan maupun perbuatan. Sampai pun kepada binatang-binatang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang lain dengan ayat selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Demikian Bapak Ibu jemaah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata atau kekeliruan. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.